Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Informasi di HTV. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kertas kerja audit. Langsung saja kita simak materinya. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan audit. Selanjutnya adalah tujuan yang dapat dicapai dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja. Tujuan yang pertama adalah memberi dukungan yang prinsipil atas laporan audit. Yang kedua adalah sebagai alat untuk melakukan koordinasi. Yang ketiga, bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Dan yang kelima adalah berhubungan dengan ketiga kelompok standar auditing. Selanjutnya adalah pembuatan kertas kerja. Pembuatan kertas kerja ini terdapat 4 teknik dasar yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua adalah nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga adalah tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun kertas kerja. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Isi kertas kerja. Isi kertas kerja di sini merupakan bukti dilaksanakan standar auditing. Nah, bukti itu dapat diterapkan dilaksanakan seperti yang pertama. Pemeriksaannya telah direncanakan dan disupervisi dengan baik karena agar dapat menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan. Prinsip umum pembuatan dan penyimpanan kertas kerja. Yang pertama adalah pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan. Yang ketiga, buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan. Yang keempat, jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas. Yang kelima, tuliskan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit. Jadi ini tuh adalah prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam melakukan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari kertas kerja. Pada dasarnya ada beberapa tipe kertas kerja audit. Namun, ada 6 tipe kertas kerja audit yang dikenal. Yang pertama adalah program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu, meliputi tanggal pelaksanaan prosedur audit, para pelaksana prosedur audit, penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan auditor. Yang kedua adalah working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali guna mengetahui kesalahan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan karena salah memahami dan salah interpretasi terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat adalah daftar pendukung, yang dimana macam-macam kertas kerja untuk mendukung informasi yang dikumpulkan dalam tiap elemen yang diperiksanya. Yang selanjutnya adalah daftar umum. Semua informasi yang dicatat dalam daftar pendukung diringkas dalam daftar utama. Daftar utama ini digunakan untuk menghubungkan akun buku besar yang sejenis yang akan disajikan dalam satu pos. Yang terakhir adalah memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung.
Memorandum audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Nah, siapa sih yang berhak atas kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja? Kertas kerja ini milik kantor akuntan publik, jadi bukan milik pribadi auditor maupun klien ya teman-teman. Dan kita masuk pada materi terakhir, yaitu 2 jenis dalam pengarsipan kertas kerja. Yang pertama ada arsip permanen. Arsip permanen ini untuk kertas kerja yang berisi informasi yang relatif, tidak pernah mengalami perubahan. Biasanya disimpan dalam map permanen. Kemudian yang kedua adalah arsip kini. Arsip kini untuk kertas kerja yang hanya dipakai untuk suatu audit yang telah disiapkan. Biasanya pada map tahun berjalan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua dan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dalam video ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan channel ini, materi kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.